Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini Allah masih berikan karunia yang sangat besar, yakni ketetapan iman, Islam dan ihsan beserta kekuatan istiqomah, sehingga kita bisa bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, yakni sholat subuh berjamaah di Masjid Raya ini. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, taklim kita masih berlanjut pembahasan tentang sholatul jamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asqalus sholati alal munafiqina sholatul isya wa sholatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan, muttafaqun alaih. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita bahwa kita ini masih ada dalam satu ujian-ujian, penyakit-penyakit hati yang suka masih ada bersama kita. Kita sudah menjadi orang muslim, menjadi seorang mukmin, juga sebutan kita banyak di Quran, ada muttaqin, ada ibadur rahman. Tapi kadangkala juga kita masih terjebak sebuah penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Allah mengingatkan tentang penyakit itu, fi qulubihim maradun. Di dalam hati kita ini suka ada namanya penyakit. Penyakit yang gampang masuk di dalam diri kita adalah penyakit munafikin atau penyakit nifak. Kemudian penyakit nifak itu kalau sudah masuk di dalam hati sanubari kita sebagai orang mukmin atau seorang muslim, punya pengaruh hebat di dalam pelaksanaan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad sallallahu menjelaskan tentang orang yang terkena wabah penyakit munafikin ini, pengaruhnya untuk pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu tersebut ada beberapa waktu yang dianggap itu paling sigol, paling berat. Maka Nabi menyatakan asqalus sholat, paling beratnya sholat alal munafikin, bagi orang yang di dalam jiwanya terjebak sebuah penyakit munafikin, sholat yang paling berat itu sholatul isya, yaitu melaksanakan sholat isya berjamaah fil masjid, wa sholatul fajri, dan sholat subuh. Ini diperingatkan oleh baginda Nabi agar kita berhati-hati jangan sampai sifat nifak ini masuk ke dalam diri kita.
Tanpa kita sadari, kita sering terjadi mendengar panggilan azan dari satu masjid, kemudian dari masjid yang lain, dari satu musola ke musola yang lain, tapi diri kita untuk melangkahkan kaki menuju masjid atau panggilan azan itu terasa berat. Sehingga dengan kondisi kayak begitu, enggan dan segan, kita akhirnya ngikutin bujuk rayunya syaitan, sifat munafik ada di dalam diri kita, akhirnya kita nggak datang untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid tersebut. Ini adalah gambaran sebuah penyakit munafikin yang sering masuk di dalam jiwa kita. Kemudian yang kedua adalah sholat subuh, ini lebih berat lagi. Ya. Banyak orang mukmin yang gak mampu untuk pelaksanaan sholat subuh. Makanya ada satu himbauan dan juga merupakan tantangan bagi kita, orang-orang Yahudi, musuh-musuh Islam, di sana mempunyai gambaran jikalau umat Islam itu nanti suatu ketika ada kebangkitan umat Islam bisa melaksanakan sholat berjamaah di waktu subuh seperti pelaksanaan sholat Jum'ah, maka itu menunjukkan kebangkitan Islam sudah mulai tampak. Ada beberapa masjid sudah sampai seperti itu, tapi di masjid yang lainnya belum. Dulu kita berapa kali juga termasuk lama ya, pernah ngikutin termasuk di Masjid Raya ini, waktu itu kita ikutkan untuk program subuh keliling. Subuh keliling ini waktu yang ditempati Masya Allah jamaahnya banyak, tapi jamaah dari beberapa masjid. Tapi di masjid yang di mana mereka berada itu jadi kosong. Jadi yang dimaksudkan adalah akan menjadikan kebangkitan umat Islam di mana masjid musola itu setiap waktu sholat subuh kondisinya sudah bisa seperti sholatul Jum'ah. Itu menunjukkan kebangkitan umat Islam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Maka sifat munafikin yang sering menjadi penghalang bagi kita ini harus kita lawan. Jangan sampai kita mengikuti bujuk rayunya syaitan untuk kita merasakan berat melaksanakan sholat menuju masjid itu kemudian kita ikuti. Sampai Nabi menyatakan, walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Seandainya orang-orang yang terjebak sifat munafikin itu, yang dia merasa enggan dan berat untuk datang ke masjid melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, kalau dia memahami betapa kemuliaan fadilah sholat berjamaah tersebut, pasti kata Nabi, dia akan datang untuk menuju masjid memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Walau kana habwan, walaupun dia dalam kondisi jalan menuju masjid itu dengan kondisi merangkak. Ini diantaranya karena mereka tidak ada keyakinan yang kuat di dalam hatinya tentang keutamaan sholatul jamaah. Banyak hadis-hadis yang memberikan satu gambaran khobar dari Nabi tentang keutamaan sholat berjamaah waktu isya dan subuh. Waktu isya ini mempunyai nilai sangat luar biasa. Di samping kita telah mendapatkan nilai keutamaan 27, kemudian setiap langkah-langkah kita ada kebaikan dari rumah sampai ke masjid itu, juga ada nilai lain yang disebutkan oleh Nabi. Siapa yang istiqomah menjalankan sholat isya berjamaah, itu pun sudah mendapatkan nilai seperti orang yang ihya'ul lail, menghidupkan malam dari separuh malam. Ini kemuliaan
sholat isya berjamaah. Sholat subuh lebih tinggi lagi nilainya. Di samping kita mendapatkan semua dari fadilah-fadilah jamaah, bahkan sholat fajarnya tadi sudah mendapatkan kemuliaan raq'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ibadah sholat sunnah sebelum kita melaksanakan sholat subuh tadi, nilainya kata Nabi sudah lebih mulia daripada orang mendapatkan karunia oleh Allah dunia seisinya. Kemudian apalagi yang didapatkan? Yang didapatkan juga dalam nadrah, pandangan Allah. Makanya ada amaliyah sunnah di dalam pelaksanaan sholat subuh itu yutawwil, agak dipanjangin sholat subuh. Seperti tadi lumayan kita agak panjang. Ketika kita agak panjang itu dipandang oleh Allah lebih lama. Kemudian dipandang oleh malaikat lebih lama. Pandangan rahmat dan pandangan untuk dimohonkan ampunan-ampunan kepada Allah. Bahkan kita dibanggakan oleh Allah ketika sholat subuh berdiri agak lama, dalam qiraah itu ada keistimewaan. Di samping keistimewaan itu ada lagi kemuliaan yang luar biasa yang Rasulullah bilang bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh itu seperti mendapatkan nilai pahala sholatul lail semalam suntuk. Jadi kalau kita ini mau, boleh dikatakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita seperti umat-umat sebelumnya, umat Nabi Musa satu misal. Umat Nabi Musa ini yang dijadikan oleh Rasulullah sebuah kisah, yakni turunnya malam Lailatul Qadar, yang digambarkan adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Seperti Hizkil, Yusa bin Nun, Sam'un. Bagaimana kondisi mereka? Mereka diberikan kekuatan iman yang sempurna, diberikan oleh Allah kekuatan fisik yang kuat dan sempurna. Apa yang mereka lakukan? Mereka setiap separuh malam dia bangun ibadah sampai waktu subuh. Kemudian siang harinya dia puasa. Sudah begitu dia terus berjuang membela agama Allah. Jadi 3 amaliyah itu dijalanin bukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Beliau jalanin adalah 83 tahun. Dalam ilmu Al-Quran disebutkan di dalam Quran surat Al-Qadar disebutkan ada khairun min alfi syahr. Kita untuk menjadi umat sebanding dengan umat itu tidak sulit bagi kita. Kita sudah dikasih fasilitas oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa fasilitasnya? Dengan kita istiqomah melaksanakan sholatul jamaah fil isya was subuh. Istiqomah jalanin sholat isya dan subuh, kita sudah mendapatkan sejajar dengan mereka yang melaksanakan ibadah sholat malam semalam suntuk gak putus-putus. Kemudian kita ingin mendapatkan fadail seperti mereka, hidupnya dalam 1 tahun itu puasa gak putus-putus. Bagi kita umat Nabi Muhammad juga gak ada repotnya. Sampai diberikan sabi khobar yang sangat membahagiakan, siapa umat Nabi Muhammad ini yang melaksanakan puasa Ramadan, seusai puasa Ramadan masuklah bulan Syawal, kita melaksanakan Idul Fitri, sholat Idul Fitri, kemudian kalau bisa yang sempurnanya, kemudian di hari kedua kita melaksanakan puasa Syawal dengan puasa hari kedua 3, 4, 5, 6, 7, terhitung adalah 6 hari di bulan Syawal. Itu kita sudah mendapatkan sama dengan mereka ibadah puasa dalam 1 tahun. Jadi ini hebatnya umat Nabi Muhammad, diberikan fasilitas oleh Allah. Ibadahnya ringan, kualitasnya sama, bahkan lebih daripada umat-umat sebelumnya. Dan ilmu yang semacam ini Bapak, setelah kita paham, jangan kita cukup paham, biar ilmu kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita sudah tahu, segera untuk kita amalkan. Sholat isya, sholat subuh, jangan sampai putus untuk melaksanakan sholatul jamaah. Dalam kondisi apapun,
Seandainya kita ada ma'dzur, ada uzur, kita tidak bisa melaksanakan sholat di masjid, misalnya kita dalam kondisi sakit, di rumah juga kita ada keluarga, dan keluarga ini bisa diajak ta'awun fi ikmalil ibadah, diajak untuk tolong menolong, bantu membantu di dalam melaksanakan ibadah sempurnanya, yaitu dengan berjamaah. Kemudian dalam syarahnya ini, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hanya 2 sholat ini? Waqad khassasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hataini as-sholataini. Kenapa yang disebut paling berat itu sholat isya dan sholat subuh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, liqawwati da'i ila tarkil khuduril jama'ah fihima ammal isya fa waqtu ruju' ilal manazil wal ijtima'i bil ahli wa talabir rahahi an manaibi sa'in nahar wa kaddih. Salat isya itu banyak ujian. Di antara ujiannya adalah kalau kita punya aktivitas, nisbatnya kita adalah bekerja untuk mendapatkan karunia Allah rizq, maka waktu sholat isya ini rata-rata adalah perjalanan kita dari pulang bekerja. Maka di saat kondisi itu, rasa lelah itu ada, keinginan untuk segera sampai rumah, kemudian istirahat itu selalu ada, secara manusiawi, fitrahnya kayak gitu. Sehingga ketika kita ini sampai di rumah, kumpul dengan keluarga, pengennya adalah tolabur rohah, pengennya santai-santai aja. Sehingga pada saat itulah dimanfaatin oleh hawa nafsu, dimanfaatin oleh syaitan untuk kita tidak datang menuju panggilan Allah dalam sholat isya berjamaah. Maka cara mensiasai agar kita itu tetap bisa istiqomah sholat isya berjamaah, seumpama bapak sampai rumah itu pas azan isya gitu, kemudian dalam kondisi kita masih yakin kita masih dalam kondisi suci, pakaian kita masih suci, bersih, kita gak perlu untuk berganti pakaian dulu. Segeralah kita datangin dulu panggilan Allah, datang ke masjid. Itu diantara untuk mensiasai agar kita tidak tergoda, terbujuk rayu dengan godaan syaitan, sehingga kita tidak sampai untuk memenuhi pelaksanaan sholat isya berjamaah. Kemudian yang kedua, waktu subuh. Wa ammal fajr fa waktu lazzatin naum. Kemudian sholat subuh ujiannya apa? Lazzatun naum, nikmatnya orang tidur. Ya, nikmatnya orang tidur. Kalau sekarang sebenarnya Bapak, kalau kita menghitung muhasabah begitu, sekarang ini lagi nikmat banget menjalanin sholat subuh, bahkan qiyamul lail kita terasa ringan. Kenapa? Waktu subuhnya udah siang. Waktu subuhnya sudah siang. Sekarang jam berapa? Jam 4 lewat 35 ya. Jam 4 lewat 35. Seandainya kita ini bangun jam 4 tepat sudah rapi, itu masih ada waktu 35 menit ke depan. Insya Allah kalau kita mau jalanin qiyamul lail sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, juga diperintah Rasulullah, itu sangatlah mudah. Menjalankan perintah Allah yang dalam Quran surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, itu mudah. Menjalankan perintah Allah yang ada dalam Quran surat Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Itu sangat mudah. Cuman kadang kita itu masih belum cukup saja karena godaan syaitan. Kalau kita tidur dimulai jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, apa tidur kita dengan 6 jam ini masih kurang ya? Kalau kata dokter mestinya kudu 8 jam, masih kurang.
Lalu berarti tidurnya jam berapa, Pak? Jam 9. Enggak ada waktu, nah kalau udah tidur doang kita hidupnya. Maka kita usahakan. Jadi ujian yang semacam ini yang harus kita Rasulullah jabarkan sampai begitu rinci agar kita mampu untuk menghadapi ujian tersebut sehingga punya kekuatan istiqomah di dalam melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Terus bagaimana yang 3 sholat tersebut qada disebutkan oleh Nabi? Artinya dari 5 sholat yang Allah perintahkan itu yang sering kali dimanfaatkan oleh syaitan sehingga umat itu tidak sampai datang kepada ibadah tersebut, diprioritaskan oleh godaan syaitan itu pada saat isya dengan subuh. Maka kita harus istiqomahkan. Berarti zuhur, asar, maghribnya insya Allah udah istiqomah, tinggal isya dan subuhnya kita usahakan secara maksimal, jangan sampai tidak melaksanakan ibadah tersebut di dalam berjamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma wa qala ya Rasulullah innahu laisa li qa'idun yakuduni ilal masjid farakhasa lahu falamma wala da'ahu faqala hal tasma'un nida' bis shalah qala na'am qala fa'ajib rawahul Muslim. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika didatangin seorang laki-laki. Ata an-Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Kemudian yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini rajulun a'ma, seorang laki-laki yang dalam kondisi dia seorang yang punya kekurangan adalah buta. Kemudian ketika itu seorang laki-laki itu datang menghadap kepada Nabi kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yakuduni ilal masjid." Ya Rasul, aku ingin bertanya kepadamu ya Rasul, suatu ketika aku ini tidak ada yang menuntunku untuk datang ke masjid. Dia seseorang yang mendapatkan satu ujian dari Allah, akma, dia buta. Kemudian dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suatu saat aku ini gak ada yang nuntun untuk bisa berangkat ke masjid dalam artian melaksanakan sholatul jamaah. Kemudian farakhasalahu, ya sudah kata Nabi, diberikan keringanan. Kalau memang kamu tidak ada yang menuntunmu menuju masjid, takut nanti kamu terjadi doror, bahaya, membahayakan dirimu, ya diperkenankan, diizinkan untuk melaksanakan sholat fil bait. Karena ada darurat, tidak ada yang menuntunnya. Cuman ini ada kalimat yang disambungkan lagi oleh Nabi. Falamma walada'ahu, ketika dia sudah selesai, sudah dapat izin dari Nabi Muhammad SAW, ada keringanan, kalau tidak ada yang nuntun, diperkenankan untuk tidak datang ke masjid. Kemudian setelah yang bertanya itu berjalan beberapa langkah dari hadapan Nabi, tiba-tiba dipanggil lagi, da'ahu, Nabi memanggil lagi kepada seorang laki-laki yang buta tersebut. Faqala hal tasma'un nida' bis shalah. Kemudian ditanya, wahai seorang laki-laki fulan bin fulan, ini namanya adalah Ummi Maktum, ya, seorang sahabat namanya Ummi Maktum. Kemudian ditanya, ya Ummi Maktum, ya fulan bin fulan, hal tasma'un nida, apakah kamu mendengarkan azan dari masjid tersebut? Kemudian orang tersebut menjawab dengan sidqoh, dengan kejujurannya. Padahal zaman dulu Bapak tidak ada alat pengerasnya. Jadi sahabat Bilal kalau azan itu naik sebuah bukit yang ada berdekatan dengan masjid tersebut, maka Rasulullah suka memandang ketika dia melangkah menuju tempat tersebut. Ini azannya adalah belum ada alat pengeras suara. Ditanya, apakah kamu mendengar suara azan, panggilan azan dari masjid tersebut? Wahai Ummi Maktum menjawab dengan kejujurannya, na'am.
Kemudian Rasulullah menjawab, qala fa'ajib. Kalau memang kamu mendengar panggilan azan fa'ajib, datanglah. Tadinya dapat keringanan. Tapi ternyata setelah dia mendengar panggilan azan dari masjid, kata Rasulullah suruh datang. Dipanggil sama Allah ini disuruh datang. Ya. Itu menunjukkan betapa pentingnya, betapa istimewanya, betapa utamanya untuk memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat bil jamaah fil masjid. Kemudian bagaimana dengan pemahaman hadis tersebut? Ulama memberikan satu gambaran, al jamaatu sunnatun muakkadatun. Yang namanya sholat berjamaah ini adalah sunnah yang dikuatkan. Dengan kondisi sunnah yang dikuatkan tersebut, fal a'ma alladzi la qa'ida lahu rukhsah fi tarkiha. Amma idza kana law qa'idun aw bainahu qaribun minal masjid wa sami'an nida wa kana yahtadi li nafsihi wa la yakhsha alaihi fala rukhsah. Jadi menunjukkan bahwa bagaimana tentang keutamaan sholatul jamaah tersebut dengan sunnah yang dikuatkan. Kalau ada seorang yang dalam kondisi udzur, yakni orang yang buta tersebut, tidak ada yang nuntun, dan juga kalau dia jalan sendiri berbahaya, ya, apalagi kondisi zaman dulu Pak. Artinya di sekitar Masjid Nabawi pada masa itu, ya, tempatnya juga masih banyak lembah, bukit-bukit yang terjal, juga banyak hewan-hewan buas yang selalu berlalu lalang di tempat itu bisa membahayakan keselamatan orang tersebut. Maka ketika dia dalam kondisi tidak ada yang menuntun, Nabi memberikan rukhsah, boleh. Tapi setelah diperkuat lagi, ditekan, walaupun boleh, kalau kamu dengar dengan panggilan azan, hendaknya kamu datang. Kalau sekarang kira-kira lingkungan kita ini Pak, di Masjid Raya ini kira-kira sejauh mana orang mendengar panggilan azan dari Masjid Raya? Mestinya adalah yang hadir mestinya harus penuh sudah. Kayak sholat Jumat terus mestinya. Kenapa? Karena apa? Panggilan azan kita menggunakan alat pengeras, nyampenya jauh sekali. Dan saya yakin, semuanya yakin, semua mendengarkan panggilan azan itu. Maka ini adalah sebuah penekanan bagaimana sholat jamaah itu hendaknya benar-benar diperhatikan untuk menyempurnakan ibadah kita. Dan baginda Nabi Muhammad SAW, beliau terus-menerus memberikan bimbingan contoh untuk istiqomah sholat jamaah. Bahkan Nabi Muhammad itu di dalam safar, di dalam pepergian juga sholat berjamaah. Bahkan fil ghazwah, di dalam sebuah peperangan pun juga tetap melaksanakan sholatul jamaah. Makanya dalam ilmu fikih ada satu keterangan yang Rasulullah gambarkan. Kalau di dalam peperangan ada istilahnya sholat khauf. Sholat khauf itu artinya sholat di dalam suasana ada kekhawatiran di saat-saat lagi sholat nanti musuh akan menyerang kepada umat Islam. Nah, pada saat itu Rasulullah menerangkan beberapa cara. Dan juga di dalam pelaksanaan sholat berjamaahnya Nabi tetap memberikan satu bimbingan, seorang imam, seorang panglima perang sekaligus juga dia akan memimpin sholatul jamaah. Jadi sholatnya tidak terpisah-pisah, tetap dalam satu imam. Sehingga ada beberapa macam dalam pelaksanaan sholat berjamaah di saat peperangan itu. Ada ketika musuhnya di arah kiblat, maka dipimpin oleh satu orang panglima perang untuk sholatul jamaah. Kemudian nanti ketika rukuk bersama-sama, namun ketika sujud bergantian antara shaf satu dengan shaf yang lain. Ada juga yang dicontohkan oleh Nabi ketika musuhnya ada di 4 penjuru, maka dibagi 50% untuk menjaga dulu, kemudian hanya melaksanakan 1 rakaat bersama dengan imam, kemudian makmum itu menyelesaikan sendiri, kemudian selesai, kemudian yang dalam kondisi menjaga balik menggantikannya, kemudian
mereka bersolat berjamaah. Jadi imamnya tetap satu. Kemudian yang ketiga, kalau dalam kondisi perang itu solat lagi saling menyerang, waktu solat tiba, maka kita disuruh melaksanakan solat dalam kondisi apapun pelaksanaannya. Itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah satu pelajaran yang harus kita ambil, bahwa solat berjamaah ini sangat-sangatlah dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalimat yang tadi yang disebutkan hal tasma'un nida bisolah, itu diantaranya disebutkan ada yang menyatakan bisolah al-adhan, wa fi riwayatin hal tasma'ul iqamah. Kalau kita alhamdulillah azan dan iqamahnya dua-duanya kita mendengarkannya karena menggunakan alat yang dimana alat pengeras. Wa in Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nidaa wa lam ya'ti fala sholata lahu illa min udhrin. Ada lagi satu himbauan dari Nabi, keterangannya yang lebih keras lagi, peringatannya yang lebih keras lagi. Dari Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man barang siapa sami'an nida, mendengarkan azan walam ya'ti, kemudian tidak mendatangi panggilan azan tersebut, fala sholatalah, maka tidak ada sholat sempurna baginya. Ini sebagian ulama mengartikannya bukan la linafyil kamil, tapi la linafyil fi'li. Jadi ada yang keras memberikan pemahaman tidak sah sholatnya seperti itu. Tapi di kalangan ulama lebih banyak lanya ini bukan disebut la linafyil fi'li, tapi la linafyil kamil. Artinya apa? Tidak sempurna sholatnya. Jadi kita mendengarkan azan, kemudian kita tidak mau mendatangi azan tersebut untuk sholat berjamaah. Kemudian kita tidak mau melaksanakan sholat berjamaah itu bi ghairi udhrin syar'i. Kita tanpa ada udzur syariah. Artinya apa? Ya tadi, penyakit nifak yang ada dalam diri kita, kaslan, males. Allah ngingetin dalam Quran, qomu ila sholati qomu kusala. Orang-orang munafik, orang-orang yang terjebak dengan sifat munafikin, kalau pengen diriin sholat berjamaah ke masjid itu rasanya kusala, malas. Itu kalau terjadi dalam diri kita, ada malas untuk datang ke masjid, sedangkan kita mendengarkan azan, maka sholat kita tidak sempurna. Jelas tidak akan sempurna. Wong kita sholat di rumah saja, seandainya tanpa ada udzur, kita laksanain dengan khusyuk, konsentrasi betul, mulai takbiratul ihram sampai salam, ingat sama Allah, itu fadilahnya, nilai pahalanya cuma satu. Yang kita ke masjid, dari langkahnya sudah banyak pahala. Nanti sholatnya akan mendapatkan kemuliaan, kalau sholatnya qiraatus sirri dapat 25 pahala. Kemudian kalau sholatnya bil jahr mendapatkan 27. Maka dibandingkan antara sholat di rumah dengan sholat di masjid, kalau terjadi tidak ada udzur, ya tidak sempurna. Maka ini motivasi dari Nabi, anjuran dari Nabi, peringatan dari Nabi, jangan sampai kita ya melaksanakan sholat dalam kondisi di rumah, kalau memang dalam kondisi kita tidak ada udzur apa-apa. Kalau toh ada udzur, ya kita usahakan masih bisa sholat berjamaah. Di rumah ada istri, di rumah juga ada keluarga, tetap dijalankan untuk sholat berjamaah. Sholatul jamaah sunnatun muakkadatun, falidha lam yurahish asyari fi tarkiha. Sholat jamaah ini sunnah yang dikuatkan, sehingga syariat tidak ada keringanan untuk orang meninggalkan sholat jamaah illa li udrin minal a'dzar, kecuali ada udzur. Apa di antara udzur-udzur tersebut?
misalnya contohnya kalmarid, seperti kita sakit, sehingga mau melangkah kita berat karena sakit, untuk melaksanakan ke masjid. Wal a'dzar kasurat minda al khauf wat tamrid, ya kan? Kemudian misalnya ada ketakutan, misalnya kita mau jalan ke situ, ternyata ada yang dikhawatirkan, ada musuh-musuh yang di daerah situ, kemudian jalannya sangatlah berbahaya kondisinya. Semua ada udzur-udzur yang semacam itu, nanti kita ada rukhsah. Tapi kalau tanpa ada udzur syar'i sama sekali, kemudian kita tidak melaksanakan sholatul jamaah di masjid, ini kerugian yang sangat besar. Karena apa? Nilai ibadah kita tidak sempurna. Satu lagi hadis, wa an Yazid bin Aswad radhiyallahu taala anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam sholatis subhi, falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza huwa birajulaini lam yusalliya fata'a bihima faji'a bihima tar'utu faraisuhuma faqala lahuma ma mana'akuma an tusalliya ma'ana qala qad sallaina fi rihalina qala nabi fala taf'ala idza sallaituma fi rihalakuma summa atraktuma al-imam walam yusalli fa sallayya ma'ahu fa innahu lakuma nafilatan. Rasulullah SAW memberikan teguran kepada seseorang. Jadi ada suatu ketika Nabi Muhammad menjadi imam sholat subuh di Masjid Nabawi. Kemudian habis sholat subuh ini ada kajian seperti kita saat ini. Kemudian kedua orang tersebut ketika dia itu bangun, waktu tadi sebelum subuh bangun itu, dia sudah terlambat, bangunnya terlambat. Kemudian punya dhon, dia punya persangkaan kalau dia nanti berangkat ke masjid, sampai di masjid Rasulullah sudah selesai mengerjakan sholat. Kemudian rasanya tidak nyaman ketika di masjid itu kita akan melaksanakan sholat berduaan saja. Maka dua orang ini melaksanakan sholat di rumahnya. Jadi nggak berjamaah di masjid. Kemudian dia berangkat ke masjid, ternyata nyampe di masjid Rasulullah masih sholat. Kemudian Rasulullah selesai mengerjakan sholat subuh itu, dua orang itu dipanggil sama Nabi. Setelah dia ngadep sama Nabi, kemudian ditanya, apa pertanyaannya? Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Kemudian apa yang menyebabkan kamu itu tidak mau melakukan sholat berjamaah bersamaku? Kemudian orang tersebut menyatakan, qad sholaina ya Rasulullah fi rihalina. Kami sudah melaksanakan sholat di tempat kami ya Rasul. Kemudian sama Rasulullah ditegur. Apa ketegurannya oleh Nabi? Fala taf'ala, jangan kamu lakukan seperti itu. Idza sholaitukuma fi rihalakuma, ketika kamu sudah sholat di tempat kamu sana, summa atraktuma al imam, kemudian kamu masih temukan imam itu sholat berjamaah di masjid, kemudian apa? Fasolaina ma'ahu, maka sholatlah bersama dengan imam yang ada di masjid itu. Kemudian fa innahu lakuma nafilah, maka bagimu tadi bisa menjadikan amaliyah sunnah. Artinya ini bisa dijadikan hujah dalil juga. Kita sudah sholat di rumah, kemudian masuk ke masjid, ternyata di sini baru akan melaksanakan sholat berjamaah, kita bisa ikut sholat berjamaah di sini. Nanti bisa menjadikan apa? Yang di sana adalah dijadikan amaliyah sunnah, dan ini dijadikan kesempurnaan kewajiban, karena nilainya di sini adalah lebih utama, yaitu sholat berjamaah.